Baik, mungkin saya akan dari yang pertama menggunakan kurikulum mereka dan juga platform mereka belajar. Oke, ini sudah disebutkan organisasi kausalitas dari yang sendiri karena COVID-19 saya menggunakan beberapa sekolah di seluruh Indonesia melalui sektor pembelajaran tertunda. Sektor pembelajaran di sini yang dimaksudkan di sini bukan hanya terkait dengan bagaimana sekolah tidak mampu mencukupi kebutuhan secara akademis dari siswa-siswanya yang kemudian menunjang kompetensi mereka, melainkan juga bagaimana sekolah membangun sekolah terkait dengan pendanaan dan juga pembangunan yang bahkan tidak tertinggal yang disebabkan pada dampak COVID-19. Lalu ada dua kemudian kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Ini adalah suatu kurikulum yang sifatnya lebih sederhana dan juga lebih menyesuaikan dan juga fleksibel kepada kesiapan dari masing-masing instansi pendidikan. Hanya juga menyebabkan masing-masing instansi pendidikan memiliki kurikulum masing-masing dan disesuaikan sendiri dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka tidak butuhkan dengan harapan untuk menunjang sepenuhnya kompetensi dari para siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswi yang diampunya. Kemudian platform Merdeka Belajar merupakan platform yang sudah dibentuk juga oleh pemerintah agar semua di sini para pelajar dapat menentukan kira-kira mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun asalkan memenuhi kriteria dan juga syarat-syarat yang tertentu dan bagaimana platformnya akan bekerja nantinya. Seperti itu. Hal ini tentunya bisa dilakukan untuk mewujudkan kalau saudara yang kemudian kita kenal secara umum sebagai bonum komun ataupun juga bonum publikum yang berkaitan erat dengan mahal. Yang pertama adalah general welfare atau kesejahteraan umum, yang tentunya hal-hal ini dilakukan untuk menjadi kesejahteraan umum dalam bidang pendidikan pada khususnya dan juga public goods atau bahan dan juga bahan jasa publik. Dalam artian, mereka membuat kebijakan yang sifatnya inklusif dan juga aksesibel bagi semua instansi pendidikan dan juga kompetensi dari para pelajarnya dari mewujudkan hal-hal yang sudah saya sebutkan. Kira seperti itu latar belakang banyak kurikulum dan platform mereka belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, pertama-tama, perkenalkan, aku adalah Valencia Susayaf, dengan NIM 11.120-121, yang mana aku berasal dari kelompok 2, untuk penugasan hukum pelayanan publik kelas D. Untuk pembahasan pada pertama, perihal subjek maupun objek HPP di dalam kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Subjek hukum pelayanan publik apabila diselesaikan secara yuridis, yang tepatnya terdapat di dalam pasal 1 angka 2, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwasannya penyelenggara negara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dan karena apabila dilihat dari kacamata yuridis, tepatnya di pasal 1 tersebut, di dalam kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang mana kebijakan tersebut diambil oleh Kemdikbud-Ristek-Dikti. Oleh karenanya subjek HPP tersebut adalah Kemdikbud-Ristek-Dikti. Sedangkan perihal objek dari pelayanan publik adalah tindakan maupun kebijakan yang dapat diambil oleh institusi itu sendiri. Dengan demikian, kalau misalkan Kemdikbud-Ristek-Dikti adalah sebagai subjeknya, maka kurikulum Merdeka maupun platform Merdeka Mengajar itu adalah bagian dari objek hukum pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya, perihal keabsahan, efisiensi, dan efektivitas kebijakan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Apabila dilihat berdasarkan Konstitusi Dasar Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam preambulnya menyatakan bahwasanya ada terdapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga dipertegas di dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan berhak mendapatkan pendidikan. Apabila dimanifestasikan itu manifestasi dari amanah yang terdapat di dalam preambul maupun di pasal 28C ayat 1 itu di adanya kebijakan kurikulum Merdeka maupun platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk implementasi amanah preambul maupun konstitusi itu sendiri. Sedangkan apabila dilihat dari segi efisiensinya, ini dapat dilihat bahwasanya kebijakan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar tersebut memberikan dampak kebahagiaan bagi masyarakat sendiri. Dan apabila dilihat pada saat ini, untuk kebijakan tersebut memberikan dampak positif dari mahasiswa itu sendiri. Sedangkan apabila dalam efektivitas itu bahwasanya kebijakan yang diambil penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini kalau dilihat dalam subjek yang kami sedikit, yang objeknya adalah kebijakan kurikulum Merdeka maupun platform Merdeka Mengajar, itu dapat dilihat bahwasanya kebijakan tersebut tidak melanggar undang-undang maupun konstitusi lainnya. Oleh karenanya, melihat kebijakan kurikulum Merdeka maupun platform Merdeka Mengajar telah memenuhi muatan mengenai keabsahan, efisiensi maupun efektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dimensi kebijakan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ada 5 jenis dimensi. Yang pertama reliability, yang berarti kebijakan akan segera dijalankan dengan hasil yang baik. Kebijakan kurikulum Merdeka direncanakan turun dilakukan pada tahun ajaran selanjutnya, yaitu tahun 2022-2023. Jadi hasilnya belum dapat dikatakan baik atau buruk gitu. Namun ketika melakukan uji coba kurikulum di beberapa sekolah, hasil dari uji coba tersebut mendapatkan hasil terbaik. Jadi diharapkan ketika nanti sudah diimplementasikan secara lebih masif di tahun 2022-2023, hasil dari kurikulum Merdeka ini akan mendapatkan hasil yang terbaik juga sesuai dengan uji coba kurikulum. Kemudian kebijakan platform Merdeka Mengajar sudah beroperasi dan telah digunakan oleh banyak tenaga pengajar. Terus kemudian dimensi kedua, responsiveness,
yang berarti subjek pelayanan publik memiliki keinginan untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah aktual. Kebijakan kurikulum merdeka ada kebijakan diciptakan untuk menjawab masalah ketertinggalan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Yang kemudian platform Merdeka Mengajar adalah kebijakan yang diciptakan untuk mengatasi persoalan kurangnya referensi, inspirasi, serta pemahaman guru dalam mengajar. Kedua kebijakan ini bersama-sama menjawab persoalan kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelas sosial. Dimensi yang ketiga adalah assurance yang dapat diartikan bahwa subjek pelayanan publik dapat dipercaya. Kemendikbudristek yang menjadi subjek pelayanan publik dalam kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar adalah kementerian yang dalam 5 tahun terakhir tidak memiliki jejak pelaksanaan yang buruk. Sehingga subjek pelayanan publik dalam kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar dapat dipercaya untuk dapat menjalankan kedua kebijakan ini dengan baik. Yang ketiga, empathy, yang berarti kebijakan pelayanan publik untuk menghadirkan solusi. Kedua kebijakan ini hadir mengatasi ketertinggalan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 dan meminimalisir ketertinggalan pendidikan antar wilayah dan antar kelas sosial ekonomi. Dimensi yang kelima atau dimensi yang terakhir ada tangibles, yang berarti kebijakan perlu ada bukti nyata. Bukti nyata kurikulum merdeka adalah panduan kurikulum serta pelatihan kurikulum yang nantinya akan diberikan atau disebarluaskan ke banyak sekolah di Indonesia. Kemudian bukti nyata platform Merdeka Mengajar adalah platform aplikasi Android yang telah membantu banyak tenaga pengajar. Klasifikasi kurikulum selanjutnya adalah klasifikasi kebijakan kurikulum merdeka dan kebijakan platform Merdeka Mengajar. Klasifikasi pelayanan publik perlu dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar masuk ke dalam klasifikasi jasa publik karena yang diberikan oleh kedua kebijakan ini adalah dalam bentuk jasa. Kemudian spektrum dari kebijakan kurikulum merdeka dan kebijakan platform Merdeka Mengajar. Spektrum dari pelayanan publik berdasarkan modul pelayanan publik yang dibuat oleh Dr. Erwan Argus Purwanto meliputi yang pertama pertahanan dan keamanan, penanggulangan kejahatan dan peradilan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi umum, dan yang terakhir perumahan rakyat. Yang menjadi spektrum dalam kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar adalah spektrum pendidikan, karena kedua kebijakan ini merupakan kebijakan yang ditunjuk untuk mengatasi persoalan di sektor pendidikan. Kemudian parameter kebijakan kurikulum merdeka dan kebijakan platform Merdeka Mengajar. Terdapat 5 parameter yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk menilai apakah kebijakan pelayanan publik dapat dikatakan baik. Yang pertama itu komunikatif. Kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah dikomunikasikan kepada masyarakat. Terbukti dengan adanya paparan Mendikbudristek dalam paparan Merdeka Belajar episode ke-15 tentang kedua kebijakan ini. Jadi kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah memenuhi parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua, tanggap dan responsif. Kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar merupakan respon dari kebijakan dari Kemendikbudristek terkait dengan keperluan masyarakat atas pendidikan yang baik di Indonesia. Dalam paparan Mendikbudristek tentang Merdeka Belajar episode ke-15, telah dibuka sesi tanya jawab yang juga telah dijawab dengan jelas oleh Mendikbudristek dan Kemendikbudristek, sehingga informasi yang sebelumnya belum dimengerti dapat dimengerti dengan baik. Jadi, kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar memenuhi parameter kedua ini. Parameter yang ketiga adalah dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan kurikulum merdeka akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2022 dan 2023, yang mana adalah tahun ajaran selanjutnya. Sedangkan platform Merdeka Mengajar saat ini sudah dijalankan atau sudah beroperasi gitu. Jadi kebijakan kurikulum merdeka dan kebijakan platform Merdeka Mengajar memenuhi parameter ini. Kemudian parameter yang keempat tidak menerima suap ataupun gratifikasi. Sampai saat ini tidak ada berita atau kabar terkait dengan suap ataupun gratifikasi yang diterima oleh Kemendikbudristek sebagai subjek pelayanan publik atas kedua kebijakan ini. Yang artinya sampai saat ini kedua kebijakan ini memenuhi parameter tidak menerima suap ataupun gratifikasi. Kemudian parameter yang terakhir atau yang kelima adalah kejelasan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kedua kebijakan ini, masyarakat terkhusus siswa dan tenaga pengajar dapat mendapatkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang lebih fleksibel, dan juga platform Merdeka Mengajar karena memberikan referensi, inspirasi, dan fasilitas kepada tenaga pengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kebijakan ini memenuhi parameter yang terakhir, yaitu kejelasan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Yang artinya karena memenuhi kelima parameter dari Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan kurikulum merdeka dan kebijakan platform Merdeka Mengajar dapat dikatakan sebagai kebijakan yang baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan dan esensi kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Tujuan dari kebijakan pelayanan publik ini adalah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran pasca pandemi dan pemerataan pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju. Tujuan ini memiliki korelasi dengan preambul UUD NRI 1945, yang salah satu hal yang ditekankan di dalamnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945,
yang mengandung frasa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Karena UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia, dan konstitusi negara Indonesia ini mengandung teros negara di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan pelayanan publik ini adalah untuk memenuhi teros negara Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Kemudian, esensi merupakan inti dari kebijakan pelayanan publik. Maka esensi dari kebijakan pelayanan publik ini adalah memberikan pemerataan pendidikan di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar menjadi semakin maju. Pokok bahasan selanjutnya dan yang terakhir adalah mengenai inovasi prosedur pelayanan dan penyelenggaraan kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Untuk mengikuti arus perkembangan zaman dan memajukan pelayanan publik dengan lebih baik lagi, kebijakan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar setidaknya harus diikuti dengan 3 prinsip berikut ini. Yang pertama adalah responsif. Artinya kebijakan harus dapat disesuaikan dengan keadaan yang paling tepat dalam hal terjadinya suatu keadaan tidak menentu yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan harus bersifat sefleksibel mungkin. Yang kedua adalah adaptif. Artinya kebijakan harus dapat mengikuti arus perkembangan zaman dengan cara beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Adaptasi diperlukan agar masyarakat ini mendapatkan pelayanan publik yang up-to-date. Yang ketiga adalah inovatif. Artinya kebijakan harus dapat menghasilkan inovasi-inovasi, terutama dalam bidang teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Lihat dari pasaran pelayanan publik ini oleh Kemendikbudristek, masih terdapat setidaknya beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik dari pelayanan publik. Hal tersebut setidaknya bisa kami atasi dengan adanya beberapa inovasi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurikulum merdeka, anak-anak didorong oleh pemerintah untuk menemukan potensi diri terbaiknya masing-masing. Salah satunya dengan pemberian lebih banyak kesempatan mengeksplorasi isu-isu aktual melalui kegiatan proyek. Untuk mengakomodir praktik-praktik yang dilakukan oleh anak-anak, maka pemerintah juga dapat bekerja sama dengan instansi yang tepat untuk perkembangan pembelajaran anak-anak. Inovasi kedua yang kami tawarkan dalam platform Merdeka Mengajar, bahwasannya aplikasi hanya tersedia pada Play Store yang digunakan oleh operating system Android. Sementara operating system lainnya seperti iOS belum bisa menjangkaunya. Jadi kedepannya platform Merdeka Mengajar diharapkan dapat tersedia pada seluruh operating system yang digunakan pada Izinkan saya untuk mengumpulkan apa yang coba teman-teman saya juga saya tadi tampilkan dalam bentuk materi dari presentasi kami masing-masing. Jadi disimpulkan bahwa kurikulum mengajar dan juga program Merdeka Mengajar ini memenuhi aspek manhaj atau juga aspek keabsahan dan juga pelegalan. Apa yang dimaksud? Dalam artian segala bentuk perolehan wewenang dari pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbudristek yang kemudian diimplementasikan melalui masing-masing programnya itu sah secara hukum undang-undang negeri sesuai dengan jalan kebijakannya bagaimana Kemendikbudristek ada seharusnya. Ini tujuan nantinya juga memenuhi unsur efektif dan efisien atau preventif inovatif yang juga memenuhi 5 dimensi dan juga patokannya diambil dari dimensi-dimensi yang dibikin oleh Pak Ombudsman gitu. Itu ada reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Dan masing-masing dimensi ini yang kemudian disusun tersebut kami rasa hal ini sangat memenuhi apa yang coba dibawa dalam kedua program yang dibawa oleh kementerian. Dan hal ini tentunya bertugas sebesar-besarnya untuk memulihkan eros negara. Kurang lebih kesimpulan. Tak lupa pula inovasi-inovasi dari tim kami ada beberapa saran masukan. Yang pertama, dalam program kurikulum mengajar kami berharap bahwa praktik yang diterapkan ketika kurikulum ini benar-benar adanya tentunya lebih berjalan secara lancar dan juga secara dinamis bukan hanya teori semata. Karena pada nyatanya terkadang meskipun kebebasan itu ada, karena dapat pendampingan yang pasti, maka bahkan instansi pendidikan masih tetap kesulitan untuk menentukan dan menitikan kira-kira kurikulum yang tepat untuk mereka gunakan, layaknya suatu instansi pendidikan yang berkompeten. Yang kedua, untuk program platform Merdeka Belajar, kami menyarankan untuk adanya pemerataan operating system. Sebagaimana saat ini, untuk platform Merdeka Belajar hanya dapat dimiliki oleh smartphone yang memiliki OS Android, sedangkan iOS belum. Kami berharap kedua OS yang sering digunakan dan media yang digunakan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dipenuhi atau bahkan melawan OS-OS lain. Agar apa? Agar penyalurannya lebih inklusif untuk seluruh pelajar di Indonesia dimanapun mereka berada. Mungkin sekian kesimpulan kelompok kami. Saya mewakili kelompok, izin undur diri dan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan.